Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhtarom SPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah pengembangan moral dan nilai-nilai agama pada anak usia dini, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang semoga selalu berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi kita nikmat dan rahmat sehingga kita dapat berkumpul dan melaksanakan kegiatan kuliah seperti biasanya. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dia Untari. Saya di sini berperan sebagai moderator dan juga terdapat rekan-rekan saya yaitu ada Salsah Wiladuri dan juga Eta Karisa yang akan menjelaskan materi pada hari ini. Adapun topik materi kita pada hari ini yaitu tentang ruang lingkup pengembangan nilai-nilai keagamaan pada anak. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama. Ruang lingkup penanaman nilai-nilai agama anak. Nilai-nilai agama akan tumbuh dan berkembang pada jiwa anak melalui proses pendidikan dan pengetahuan. Nilai-nilai keagamaan sebagai pengalaman pembelajarannya akan dimungkinkan menimbulkan ketidakpedulian yang cukup tinggi dalam menghayati apa yang telah dipelajarinya. Merasa butuh, kurang tertarik, dan tidak serius dalam mempelajarinya. Lain halnya dengan anak yang mendapatkan pendidikan agama yang cukup dalam keluarganya, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat agamis, kawan sebayanya taat beribadah, ditambah dengan pengalaman-pengalaman keagamaan yang baik di sekolah ataupun di tempat-tempat ibadah. Dengan sendirinya, anak itu memiliki kecenderungan untuk hidup dengan wardanan kebiasaan nilai-nilai agama yang dianutnya. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk pengembangan kreativitas anak. Yang pertama yaitu ada bernyanyi atau mendengarkan musik. Untuk melatih kemampuan mendengar anak, dapat menggunakan tape rekord dan Leos Akor. 2. Menggambar. Menggambar bukan sekedar aktivitas menyenangkan, tetapi juga memiliki banyak manfaat yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak di masa depannya. Yang ketiga ada bereaksi anak. Bermain puzzle dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak, melatih kemampuan menyelesaikan masalah, melatih kemampuan motorik, meningkatkan kepercayaan diri dan kesabaran anak pada saat proses penyusunan puzzle tersebut. Metode dalam pengembangan nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini. Pendekatan yang dimaksud adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan agar tercapai hasil yang baik. Dengan demikian, pendekatan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Hal ini berlaku untuk setiap kegiatan yang memiliki tujuan. Demikian pula dengan guru di lembaga PAUD yang dalam kegiatan memerlukannya berbagai metode dan pendekatan untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan kompetensi yang ada pada diri anak didiknya. Ada pula metode yang harus dipertimbangkan. Yang pertama yaitu ada tujuan untuk yang dikehendaki dicapai, yang kedua karakteristik anak, ketiga jenis kegiatan, keempat nilai atau kemampuan yang hendak dikembangkan, yang kelima ada pola kegiatan yang akan dilakukan, yang keenam ada fasilitas atau media yang perlu disediakan, yang ketujuh lihat situasi, dan yang kedelapan tema atau subtema yang dipilih. Pembelajaran dengan media nyata, contextual learning. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Serta mendorong anak membuat hubungan pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. 7 komponen utama pembelajaran efektif. Yang pertama ada konstruktif SMA, yang kedua bertanya, ketiga menemukan, keempat masyarakat belajar, kelima pemodelan, keenam refleksi, dan yang ketujuh penilaian sebenarnya. Bercerita. Salah satu kegemaran anak-anak adalah bercerita. Bercerita adalah salah satu keterampilan berbicara yang bertujuan untuk
memberikan informasi kepada orang-orang lain dengan cara menyenangkan atau dengan cara menyampaikan beberapa macam ungkapan berbagai perasaan sesuai dengan apa yang dia alami, dirasakan, dilihat, dibaca. Bercerita merupakan alat pendidikan budi pekerti yang paling mudah dicerna anak, di samping teladan yang dilihat anak setiap hari. Bercerita merupakan metode dan materi yang dapat diintegrasikan dengan dasar keterampilan lain, yakni berbicara, membaca, menulis, dan menyimak. 2. Bercerita memberi ruang lingkup yang bebas pada anak untuk mengembangkan kemampuan bersimpati dan berempati terhadap peristiwa yang menimpa orang lain. Hal tersebut mendasari anak untuk memiliki kepekaan sosial. 3. Bercerita memberi contoh pada anak bagaimana menyikapi suatu permasalahan dengan baik, bagaimana melakukan pembicaraan yang baik, sekaligus memberi pelajaran bagi anak bagaimana cara mengendalikan keinginan yang dinilai negatif oleh masyarakat. 4. Bercerita memberikan barometer sosial pada anak. Nilai-nilai apa saja yang diterima oleh masyarakat sekitar, seperti patuh pada perintah orang tua, mengalah pada adik, dan selalu bersikap jujur. 5. Bercerita memberikan pelajaran budaya dan budi pekerti yang memiliki retensi lebih kuat daripada pembelajaran. Budi pekerti yang diberikan melalui penuturan dan perintah langsung. 6. Bercerita memberikan ruang gerak pada anak kapan suatu nilai yang berhasil ditangkap akan diaplikasikan. 7. Bercerita memberikan efek psikologis yang positif bagi anak dan guru sebagai pencerita, seperti kedekatan emosional sebagai pengganti figur lekat orang tua. 8. Bercerita membangkitkan rasa tahu anak akan peristiwa atau cerita alur plot, dan demikian itu menumbuhkan kemampuan merangkai hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa dan memberikan peluang bagi anak untuk belajar. 9. Bercerita memberikan daya tarik bersekolah bagi anak karena di dalam bercerita ada efek rekreatif dan imajinatif yang diperlukan anak seusia taman kanak-kanak. Kehadiran cerita membuat anak lebih memiliki kerinduan bersekolah. 10. Bercerita mendorong anak memberikan makna bagi proses belajar, terutama mengenai empati, sehingga anak dapat mengkorekter rabaan psikologis mereka bagaimana seharusnya memandang suatu masalah dari sudut orang lain. Cerita untuk anak dapat dikategorikan sebagai karya sastra. Hanya saja prioritas penikmatnya berbeda. 1. Pemberian tugas-tugas yang diberikan kepada anak disesuaikan dengan berbagai program pengembangan. Untuk pengembangan nilai-nilai agama, seorang guru dapat memberikan tugas baik secara individu maupun kelompok. Contoh tugas yang diberikan antara lain: A. Secara individu, anak diberikan tugas untuk menghafal bacaan doa, beserta kelompok anak-anak diberikan tugas untuk bermain sosial drama dengan bimbingan dan arahan guru. Pendekatan dalam pengembangan nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini Anda ketahui dari modul 5 bahwa pembelajaran nilai-nilai agama yang dipandang paling tepat untuk anak usia dini adalah membuat program kegiatan pembelajaran sebagai berikut. 1. Program pembelajaran nilai-nilai agama melalui kegiatan rutin. 2. Program pembelajaran nilai-nilai agama melalui kegiatan terintegrasi. 3. Program pembelajaran nilai-nilai agama melalui kegiatan khusus. Dari penerapan pertimbangan itu adalah guru dapat menerapkan pendekatan pembelajaran nilai-nilai agama secara terpadu dalam penyampaian materi bidang kemampuan dasar umum, bahasa, daya pikir, keterampilan, dan jasmani. 8. Keteladanan melalui pendekatan keteladanan
dalam setiap kesempatan dan pergaulan antara guru dan anak-anak. Secara demonstratif atau tidak, seyoginya guru mampu memberikan contoh perilaku yang terpuji dan teruji. 9. Bernyanyi adalah ekspresi perasaan senang seseorang yang diungkapkan melalui nada dan syair. Untuk pengembangan nilai-nilai agama, dapat dipilih lagu-lagu yang bersifat religius yang sesuai dengan tema dan misi pesan yang hendak disampaikan. Inovasi pengembangan. Pengembangan nilai-nilai agama di taman kanak-kanak berkaitan erat dengan pembentukan perilaku manusia, sikap, dan keyakinan. Oleh sebab itu, diperlakukan bagai inovasi pengembangan yang komprehensif sesuai dengan perkembangan dan kemampuan anak didik. Ada beberapa inovasi dalam pendekatan pembelajaran, termasuk dalam pengembangan nilai-nilai agama bagi anak TK. Inovasi yang dimaksud adalah A. Pengalaman belajar. Pengalaman belajar tidak sama dengan penguasaan materi. Pelajaran belajar timbul jika anak terlibat aktif dalam kegiatan belajar. B. Belajar aktif. Anak perlu diberi peluang dan kesempatan untuk merasakan manfaat dari pengalaman belajar. C. Belajar proses. Kegiatan ini bisa ditampilkan melalui keterampilan proses seperti anak melakukan pengamatan, menghitung, mengelompokkan, dan mengkomunikasikan secara verbal atas apa yang diamati. Substansi inovasi pengembangan nilai-nilai agama pada anak usia dini. Inovasi yang dilakukan dalam mengembangkan nilai agama anak usia dini adalah dengan pengalaman belajar, belajar aktif, dan belajar proses. Inovasi dalam meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik. 1. Perlu adanya kurikulum terpadu, integrated kurikulum. 2. Perlu adanya pendekatan terpadu. 3. Perlu adanya hal kurikulum terpadu, integrated kurikulum. Kurikulum terpadu, integrated kurikulum adalah perpaduan antara pendidik namun dengan pendidikan agama yang disatukan dalam satu kesatuan dengan memuaskan pada topik tertentu untuk menjembatani perbedaan antara ilmu dan ilmu agama. Adapun ciri-ciri kurikulum terpadu antara lain: 1. Berdasarkan filsafat pendidik demokrasi. 2. Berdasarkan psikologi belajar Gestalt. 3. Berdasarkan landasan sosiologi dan sosial kultural terpadu. 4. Berdasarkan kebutuhan, niat, dan tingkat perkembangan peserta didik. Pendekatan pembelajaran terpadu atau integrated learning. Integrated approach atau pendekatan dan pembelajaran terpadu merupakan pendekatan yang memadukan dua unsur atau lebih dalam suatu kegiatan pembelajaran. Misalnya konsep dengan proses, konsep dari satu mata pelajar dengan konsep mata pelajaran lain, atau dapat juga berupa penggabungan suatu metode dengan metode lain. 3. Hari terpadu integrated atau integrated day merupakan salah satu ragam pelaksanaan pembelajaran terpadu. Selain pembelajaran terpadu melalui kurikulum, terdapat dan berbagai pembelajaran terpadu melalui topik, tema, peristiwa, otentik, melalui unit atau proyek, kompleksitas, dan sebagainya. Strategi pengembangan nilai-nilai keagamaan pembelajaran dalam mengembangkan nilai-nilai agama pada anak merupakan tugas dan kewajiban setiap pendidik. Penyampaian kemampuan yang diharapkan dapat dilakukan melalui kegiatan bermain, sambil belajar atau menggunakan metode dan pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip belajar anak. 1. Kegiatan rutinitas
Kegiatan rutinitas adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan secara terus-menerus, tetapi terprogram dengan pasti. 2. Kegiatan Terintegrasi kegiatan adalah kegiatan pengembangan materi nilai-nilai agama yang disisipkan melalui pengembangan bidang kemampuan dasar lainnya. 3. Kegiatan khusus. Kegiatan khusus ini merupakan program kegiatan belajar yang berisi pengembangan kemampuan dasar nilai-nilai agama yang pelaksanaannya tidak dimaksudkan atau tidak harus dikaitkan dengan pengembangan bidang kemampuan dasar lainnya, sehingga membutuhkan waktu dan penanganan khusus. Pembelajaran program khusus ini pun disampaikan dengan kebutuhan dan waktu yang tersedia. Ada juga strategi yang lain, yaitu sebagai berikut. 1. Menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menciptakan rasa aman. 3. Mencium dan membelai anak. 4. Menanamkan cinta tanah air. 5. Menyentuh dan mengaktifkan potensi berpikir anak. 6. Memberikan penghargaan. 7. Pendidikan jasmani. 8. Teladan yang baik. 9. Pengulangan dalam proses pembelajaran. 10. Memenuhi kebutuhan bermain. Baiklah, demikian penyampaian materi dari kami. Semoga teman-teman yang mendengarkan bukan saja memahami, namun juga menjadi buah manfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Apabila dalam penyampaian terdapat salah kata dan kekurangan, saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.